سيدنا الله يا عظيم أنت العظيم قد همنا أمر عظيم وكل أمر همنا يهول باسمك
ila hadratin Nabi Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa zamil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat syai'ul lahumul Fatihah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmadu bi anna lakal hamdu la ilaha illa antal hanan al manan badi'us samawati wal ard ya dzal jalali wal ikram birahmatika ya arhamar rahimin. Antas samad allazi lam yalid wa lam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma natawassalu bihaqqi sayyidina Muhammad wa bi ismi sayyidina Muhammad wa risalatihi ya Allah wal anbiya'i wal mursalin was solihin bi kulli lamhatin bihaqqihim wa bihaqqi sayyidil mursalin. Panadauka ya Allah antal wahhab, nas'aluka ya Allah ausil ruhana ila ruhi sayyidina Muhammad. Ya Allah, kami bertawassul berwasilah kepada Sayyiduna Muhammad, kepada hak nama Sayyiduna Muhammad, kepada risalah pada diri beliau ya Allah, para anbiya dan para solihin. Allahumma ya Allah, hubungkanlah ruh kami ila ruhi Sayyidina Muhammad ya Allah fi kulli halina alaih. Jadikan hubungan itu hubungan kecintaan kami kepada Sayyiduna Muhammad. Farham ya Allah lana ya Allah bihaqi Sayyidina Muhammad. Semoga engkau kasih sayangi kami dengan hak Sayyiduna Muhammad. Allahumma arham li ummati Sayyidina Muhammad bihaqi Sayyidina Muhammad. Kasih sayangilah umat Sayyiduna Muhammad dengan hak Sayyiduna Muhammad. Allahumma zbur li ummati Sayyidina Muhammad. Lindungilah umat Sayyidina Muhammad bihaqi Sayyidina Muhammad. Allahumma astur li ummati Sayyidina Muhammad. Semoga engkau tutup keaiban umat Sayyidina Muhammad di dunia wal akhirah, di dunia dan akhirat. Allahumma ighfir li ummati Sayyidina Muhammad. Semoga engkau ampuni dosa-dosa umat Sayyidina Muhammad wa walidaina, kedua ibu bapak kami, wa kerabatina ya Allah, kerabat-kerabat kami bihaqi Sayyidina Muhammad. Allahumma aslih li ummati Sayyidina Muhammad. Semoga engkau perbagus damaikan umat Sayyidina Muhammad. Wala taj'al lahum munaqisan bainahum. Janganlah engkau jadikan permusuhan di antara mereka bihaqi Sayyidina Muhammad. Allahumma qbil hajatan li ummati Sayyidina Muhammad, khususan liman hadir bihajal majlis, waliman sumi'al majlis, waliman ampaka lihajal majlis. Semoga engkau kabulkan umat Sayyidina Muhammad hajat-hajat mereka,
hajat-hajat yang hadir pada malam ini ya Allah, yang mendengarkan pengajian ini, waman anfaqa bihajal majlis, yang berimpak pada majlis ini, fataqabbal minna innaka antal wahhab. Allahumma ja'al lana ya Allah, ya Hayyu ya Qayyum fi qulubina nuron binuri Sayyidina Muhammad. Semoga Engkau timpakan nur ya Allah di hati kami dengan nur Sayyiduna Muhammad. Waj'al fi syam'ina wa basarina, jadikan ya Allah pandangan kami dan pendengaran kami binuri Sayyidina Muhammad. Ij'al ya Allah fi asabina wa lahmina wa damina wa sya'rina wa basarina wa lisanina wa izomina wa zildina nuran min nuri Sayyidina Muhammad. Jadikan urat dan darah daging kami, tulang kami, jasad kami, keadaan kami dengan nur Sayyiduna Muhammad. Waj'al lana nuran bi nuri Sayyidina Muhammad. Jadikan kami nur ya Allah, nur Sayyiduna Muhammad. Wa fi amamina wa khalfina wa yaminina wa simalina wa fawqina wa tahtina nuran min nuri Sayyidina Muhammad. Jadikan depan dan belakang kami, kanan dan kiri kami, atas dan bawah kami nur Sayyiduna Muhammad. Nawwir nuran biha ila walidaina. Jadikan pancaran nur itu ya Allah kepada ibu bapak kami, wali karabatina, kerabat kami ya Allah, walil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wa zamil alamil jasadi war ruh. Subun kudusum wa rabbul malaikatu war ruh. Fataqabbal du'ana wa hajatana ya rabbal alamin. Allahumma sallim lana wa sallim li ahlina wa zurriyatina walil muslimin. Waj'al midanina mubarakan lana fid dunya wal akhirah. Berilah keselamatan kepada kami, keluarga kami, ibu bapak kami dan kaum muslimin. Jadikan pertemuan kami keberkahan bagi kami fid dunya wal akhirah. Ya basital ladzi yabsutu rizqa liman yasha'u bi ghairi hisab. Obsud liman hadir bihajal majlis wa alaina walil muslimin rizqan kasiran wa wasi'an min kulli jihatin min jami'i gaibika bi ghairi minnati makhlukatin bi mahdi fadlika wa karamika ya rabbal alamin. Wa hadiyatan lana fi kulli a'malina minas solihah. Ya Allah, hadiyatan ya Allah li sayyidina wa nabiyina Muhammad wa misla dzalika ya Allah li jami'il muslimin wal muslimat wa alamil jasadi war ruh. Ya Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina wa nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahil malikil kudusi salam. Bismillahil azizil hakim. Wassalatu wassalam ala sayyidina wa nabiyina Muhammad wa ala alihi
wa sahbihi ajmain. Fa inna insyaallah asli kitab Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari Al-Hikam. Wa nafa'na bihi wa ulumihi bid-darain amin ya rabbal alamin. Para murid-murid Syekh Ibnu Athaillah, mudah-mudahan melewati saluran Syekh Ibnu Athaillah kita mendapatkan berkah, rahmat dan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Faqala al-mu'allif rahimahullah, berkata Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari, la tatruki zikra li adami hudurika ma'allahi fihi li anna ghaflataka an wujudi zikrihi asyaddun min ghaflatika fi wujudi zikrihi. Di Ajibah, ulun bacakan dulu kitab Ajibah sedikit dalam cara Ajibah. Yang terakhir, lupa dengan yang lain, yang diingatnya hanya Allah. Nah, ini yang kita pelajari, biasa yang kita pelajari yang di keempat ini. Yang di keempat ini ada musyahadah, nanti mukasyafah, musyahadah, itu yang dipelajari itu. Karena yang ini nanti kita bawa sampai ke mati ini. Nah, kenapa demikian? Karena di dalam Al-Qur'anul Karim, ulun bacakan satu ayat saja. Quran surah An-Nisa ayat 103. Surah An-Nisa ayat 103. Fa iza qadaitumus shalah, apabila engkau selesai mengerjakan sholatnya, Al-Quran lah, lain hadis, lain Al-Quran. Bila engkau selesai mengerjakan sholat, fazkurullaha, ingatlah kepada Allah, qiyaman wa qu'udan wa ala dzunubihim, waktu berdiri, duduk dan berbaring. Logikanya apa? Kita disuruh Allah mengingat Allah selama 24 jam. Bila kita tidak laksanakan itu, berarti kita mengurangi perintah Allah. Paham ya kalau udah lah? Nah, tidak usah nyambet siapa-siapa, tidak usah mengatakan siapa-siapa. Sadarlah kita di pengajian ini menemukan Quran surah An-Nisa ayat 103. Wa ija qadaytumus shalah, bila engkau selesai mengerjakan salat, fazkurullah, ingatlah kepada Allah, qiyaman berdiri, wa qu'udan duduk, wa ala junubihim, waktu berbaring. Berarti di mana saja kita disuruh Allah mengingat Allah. Kemampuan itu sudah ada diberikan Allah pada diri kita. Karena itu orang-orang tarekat melakukan 3 zikir. 3 zikir untuk mencapai hadrat di sisi Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illallah, la ilaha illallah, sampai tertentu, hitungan tertentu dia mengucap Allah, Allahu, 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 Allah. Sampai yang ketiga, hu atau yahu, yahu, yahu. Nah, kita kelak dalam tarekat, ambil tarekat Qadiriyah, saya Abdul Qadir Jailani, ringkasan zikir. 7 kali la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah 7 kali. Kemudian mengamalkan sebagaimana yang disabdakan Nabi, ruas tubuh manusia itu ada 300 di tubuh mereka. Maka ruas tubuh manusia itu harus diisi dengan kalimat Allah. Maka ringkasan zikir Qadariyah, la ilaha illallah 165 kali. Kemudian yang kedua, Allah 70 kali. Kemudian hu 65 kali. Berapa? 165 tambah 70 tambah 65 300. Nah, 300. Lebihannya, sepenyempurnanya adalah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah 7 kali. Kalau samaniyah, tarekat samaniyah, la ilaha illallah 166 kali, la ilaha illallah 77 kali. Terus apa? Hu 66 kali. Itu samaniyah. Kurang lebih aja 308 lah. 308. Kalau Qadariyah 300, ya kah? Nah, amalkan tuh habis sembahyang subuh kah, duduk di rumah, la ilaha illallah. Kenapa zikir itu ada sampai begitu?
Nah kan kayak itu kan pertanyaannya kan. Masih ada waktu kah? Ulen. Teruskan kah? Teruskan. Wah terus jarlah. Syekh Ibnu Athaillah fi kitabihi Allah Al-Qasdul Mujarrad fi Ma'rifatil Ismil Mufrad. Kitab yang berjudul Allah Al-Qasdul Mujarrad, maksud daripada yang mujarrad, yang dikosongkan pada hanya terisi pada mengenal Allah, pada isim mufrad, isim yang tersendiri, lafaz Allah. Luar biasa. Menjelaskan tentang kalimat Allah aja nah, Mbak. Kitabnya lebar benar. Nyela. Nah, apa orang kita nih pina sombong banyak, nyala. Kalau sama ngerti. Sidin sebutin satu kitab menjelaskan Allah aja. Nah, kita ambil bagian yang terpotong. Wa huwa aidun awalul asmaul husna awalul asmail husna wa akhiruha. Dia adalah disebut dengan asmaul husna, yakni li kalimatin ha wal ha al isyaratu ila mutlaq wujudil haq. Kalimat hu yang diakhiri pada kalimat ha, waw pada pam pada bibir, huwa tapi hu-nya huwa, sebelum huwa itu kan hu di sini kan, di mana? Di tenggorokan. Itulah kalimat terakhir dari hijaiyah, hakikat kalimat yang terakhir. Walha hiya ha al isyarah ila mutlaq wujudil haqqi wa isbatu wahdaniyah. Nah, kena aja itu dulu. Wa bihi kamalul mi'ati ismin fa innahu mudmarun mustatarun bi nafsil ha'il maktubati a'nallah. Ketahuilah kata Sidin, kesempurnaan kalimat hu yang kita baca hu itu adalah kesempurnaan daripada ke-100 isim atau asma Allah Subhanahu wa taala yang mudmar, yang tersembunyi, dan mustatar atau mustatir. Mustatirun artinya yang tertutup. Pahamlah tertutup. Kalimat yang tertutup, yang tersembunyi adalah hu. Jikir hu pian tuh nah. Itu tersembunyi hu. Hu itu adalah asma kesempurnaan dari yang ke-100. Pendapat Syekh Ibnu Athaillah. Nah, ada usah mencari-cari lagi pian ke sana kemari. Ini Syekh Ibnu Athaillah kurang apa alimnya Sidin. Ya kah? Nah, hendak pakai dalil, banyak gua dalilnya Sidin. Nah, ulun bacakan kah? Nah, sebutin ulun bacakan. Di dalam Al-Qur'an surah Ar-Ra'd ayat 30, huwa rabbi, dialah rabbi. Huwa, dia, rabbi adalah Tuhanku. Siapa huwa? Rabbi. Huwa itu adalah Rabbi, berarti huwa itu nama Allah. Yalah, huwa rabbi. La ilaha illa, tidak ada Tuhan selain illa hu. Nah, diulangi Tuhan lagi, dia ulang. Nah, guru. Ya kalau guru nah. La ilaha illa. Alaihi, kepadanya lah tawakaltu aku bertawakal, wa ilaihi matab, kepadanya pula aku kembali. Ayo, siapa tahu tuh? Rabbi wa rabbukum, Tuhanku dan Tuhan kita semua. Nah, nama Allah. Jadi zikir tuh Yahu. Boleh? Menurut pendapat ulama banyak ayat ini Junaid, menurut siapa? Sedikit lagi lah, ini tentang zikir. Itulah huwal awalu wal akhiru. Makna hu itu juga adalah al awal al akhir. Itulah baqa Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau pian menyebut hu itu sama dengan memuji Allah yang maha baqa, qidam. Ada kala asmaul husna qidam, baqa, mukhalafatul lil hawadis. Ya kah? Apalagi qiyamuhu binafsi. 5 wahdaniyat. Satunya yang di muka sifat nafsiyah wujud, maka hu itulah zikirnya. Nah, kayak itu kayak apa lagi dah? Ya kah? Nah, hu itulah merampungkan antara asma dan sifat, antara nama Allah dan sifat Allah. Di mana itu hu? Nah, jangan lupa pian berzikir dengan hu. Meskipun hanya 1 kali pian ucapkan di hati pian.
Warwa anna ahlat tauhid, ketahuilah bahwasanya para ahli tauhid itu arba'atu asnafin fi dzikri tauhidihimil wahid. Para ahli tauhid membagi ada 4 golongan orang membaca zikir. Nah, dibacakan tunggal butingan lah. As-sanfu awal, yang pertama, golongan pertama mengucap la ilaha illallah bayanan nafyi wal isbat. Zikir seperti kalimat la ilaha illallah menerangkan tentang adanya nafyun dan isbat. La itu nafyun. La ilaha, la tidak, ilaha Tuhan, tidak ada Tuhan, itu adalah nafyun. Ya kah? Nafyun itu artinya meniadakan. Jadi nafyun itu artinya tiada, berarti meniadakan Tuhan. Jadi ketika pian berzikir la ilaha itu menafikan tidak ada Tuhan satu jua pun. Illa Allah. Allah itu isbat. Nah, itu maksudnya. Kecuali hanya Allah subhanallah. Sudah? Wasan pusani. Kemudian yang bagian yang kedua. Qalu Allah. Orang yang berzikir Allah, ingat berzikir Allah jangan lupa hu-nya jangan ditinggal. Sebagian ulama sufi mengatakan bila tertinggal hu, zikir Allah tidak sah. Jadi harus Allahu. Itu lafaz yang sempurna, kalimat Allahu. Ya kah? Jangan tertinggal hu-nya. Allahu. Nah, supaya terangkat derajat kita dengan mengingat itu, nanti diangkat Tuhan jadi yakjah, jadi hudur, terus sampai kepada tadi itu tidak ada yang kita ingat kecuali Allah. Itu tingkat teratas. Wara'a annal isbat ba'da nafyi wahsyah wazafa. Sebagian ulama ahli sufi berpendapat berzikir dengan la ilaha illallah itu terlalu panjang, terlalu kering, bisa menjadikan kering, bahkan memungkinkan orang bisa lupa kepada Allah isbatnya, karena terlalu panjang. Karena otak IQ manusia berbeda-beda, maka lebih bagus perbanyak mengucap kalimat Allahu Allah, karena langsung ingat kepada Allah. Kalau soal tidak ada Tuhan itu sudah diyakini, kenapa lagi harus diucap? Cukup mengucap Allahu Allah. Nah, ini yang kedua, pendapat yang kedua. Wasanpu salis, yang golongan ketiga, qalu hu. Golongan ketiga menyebut huwa atau hu. Seperti Syekh Abdus Samad Al-Falimbani dalam kitab beliau Hidayatus Salikin, sesuai dengan nasihat Guru Sidin. Siapa Guru Sidin? Syekh Samad Al-Falimbani, Syekh Muhammad Arsad Al-Banjari. Malam ini kita hauli Sidin, Syekh Muhammad Arsad Al-Banjari, malam ini kita hauli lah. Karena doakan guru lah Syekh Muhammad Arsad Al-Banjari, karena ini tahun sampai tahun Sidin lah. Nah, hadirin. Ujar Syekh Muhammad Arsad Al-Banjari, zikir itu ada hu, ada 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 sama bi akhiri ha, di akhir pada kalimat ha, hu sama maknanya. Itu mengambil dari pendapat guru beliau Syekh Seman Al-Madani. Berarti sama tuh zikir Syekh Muhammad Arsad Al-Banjari, karena dengan Syekh Abdus Samad Al-Falimbani seperguruan. Nah, seperguruan. Habiskah? Sampai situ jakah? Terusakanlah. Hakun bihaki isbatil isbat. Itulah hak daripada isbat demi isbat. Menetapkan demi menetapkan, sudah sangat kuat sekali di dalamnya. Wa huwa zikru daim khafi anil lisan. Itulah zikir yang bisa kamu lakukan untuk terus menerus, tanpa harus menggunakan lisanmu, sekalipun tanpa menggunakan lisanmu. Hu atau ya hu. Oh, ini semua ke 100 ada main-main nih. Hu. Jadi Pak. Menangis anak taruh tiup terdiam anak. Pas kada bersuara lagi biblah. Rotot. Hati-hati menggunakan hu lah. Jangan pindah tiup-tiup.
Disebut juga dia adalah zikrul qalbi, zikir yang sebenarnya pada hati. Hu. Nah, nih. Anda usah dikisahkan dengan orang, penting Anda tahu gitu. Nah, yang keempat nih nang alih. Setelah hu ini apa ulang? Ya kah? Nah, pada Allah. Wib, ya Allah pada Allah. Wib. Silakan duduk, Wib. Nang keempat nih yang alih. Yang keempat. Asan purrabi kharisu falam yantiku. Yang keempat adalah zikir yang tidak diucapkan bila harfin wala sautin. Wa panu bihi anhum, yang mereka itu panah terhadap keadaan yang lain selain daripada Allah. Wa ghabu ala zikri tauhid, yang mereka itu gaibah itu lenyap semua hal kecuali bimusyahadati mazkuril wahid, yang dimusyahadahkannya hanya Allah. Pakana tauhiduhum ayanan la lisanan wa zikru anna ahlal ma'rifah bihajal ismi ala arbatil asnaf wa arif bahid. Itulah yang disebut dengan orang arif bahid. Bahid itu tercengang. Zikir yang tertinggi itu adalah zikir tercengang, terpesona. Apalagi terjemahannya? Hah? Terpesona apalagi? Zikir terpesona, tercengang. Itu bipa yang paling tinggi bipa. Ada di atas lagi zikir tuh. Apa namanya zikirnya? Tercengang. Karena musyahadah tauhid seseorang. Makanya kitab Durrun Nafis mengarang ada 4 tauhid. Tauhidul asma, tauhidul af'al, tauhidul sifat, dan tauhidul zat. Supaya orang bisa bahid, bisa tercengang, terpesona dengan jalal dan jamal Allah. Nah, itu tinggi dah. Nah, cari jaka bulan situ lagi, zikir pada itu, pada tinggi pada itu. Mudah-mudahan dapat dimengerti, mudah-mudahan memberi berkah kepada kita dan memiliki nilai zikir kita tanpa dapat dihitung oleh alam semesta. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah